Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa? Jumpa kembali bersama saya Nana Amdan dalam program Bumi Jawara. Pemirsa, isu suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA, hoax atau berita bohong dan kampanye hitam masih menjadi isu serius dalam Pilkada serentak 2024. Isu ini marak di berbagai daerah tak terkecuali Provinsi Banten. Hasil analisis tematik Bawaslu dalam Indeks Kerawanan Pemilu atau IKP 2024 secara nasional, Provinsi Banten masuk dalam daftar nomor 4. Lalu, seperti apa kondisi kerawanan pemilu di Banten, baik isu SARA, hoax maupun kampanye hitam? Dan bagaimana KPU mengantisipasinya? Dan sejauh mana peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID dalam menangkal isu SARA, hoax, dan kampanye hitam dalam lingkup penyiaran? Untuk menjawab semua pertanyaan itu telah hadir di studio Jawa Pos TV Komisioner KPU Banten Bapak Agus Muslim. Beliau juga Kepala Divisi Hukum dan Pengawasan. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik Kang Nana. Masih keliling-keliling sekarang, sosialisasi segala. Alhamdulillah masih diberikan kesehatan untuk menjalankan tugas pilkada ini. Insya Allah. Lumayan padat ya. Oke. Juga telah hadir Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Banten, Bapak Haris H. Witarja. Assalamualaikum Pak Haris. Assalamualaikum Kang. Beliau ini pelaku penyiaran awalnya, Pak Agus. Terus jadi pengusaha penyiaran. Sempat ke politik juga ya. Sempat ke politik. Terus sekarang jadi pengawas penyiaran. Siap. Assalamualaikum Pak Haris, apa kabar? Terima kasih. Alhamdulillah Sehat. baik. Alhamdulillah. Sebentar lagi ada anugerah penyiaran. Betul. Anugerah penyiaran Provinsi Banten yang beberapa lama sempat terhenti karena COVID terutama. COVID, ya. Oke. Tadi kan kerawanan dalam pilkada ini yang paling menonjol dengan digitalisasi, era digital dan banyak faktor-faktor yang dikelola itu lebih pada mengelola atau mempolitisasi isu SARA, berita bohong dan sebagainya. Tapi sebelum ke situ, saya ingin tahu dulu apa lingkup atau tupoksi dari divisi yang Pak Agus bawahi atau sebagai kepala divisinya itu. Baik. Terima kasih Kang Nana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Haris dan pemirsa yang berada di forum serta di publik ruang sana. Saya pikir kaitan dengan KPU, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten itu kebetulan ada beberapa divisi ya. Nah, ada divisi keuangan umum logistik, ada divisi teknis, ada divisi pengawasan hukum dan pengawasan, ada beberapa divisi yang kemudian saya ada didaulat oleh teman-teman untuk membidangi divisi hukum dan pengawasan. Nah, kebetulan Kang Nana, saya sebelum di KPU Provinsi Banten sejak dari 2013 saya di Bawaslu Kota Tangerang. Oke, jadi pengawas juga. Ya, 2013, pemilu 2014, Pilgub 2017, Pilkada kembali 2018, lalu kemudian 2019 pemilu lagi sampai sekarang. Nah, kaitan dengan apa yang tadi disampaikan oleh Kang Nana, kaitan dengan hukum dan pengawasan ini memang tidak jauh apa yang sudah pernah kita lakukan dulu di Bawaslu. Nah, kalau di Bawaslu itu lebih bagaimana penanganannya internal dan eksternal. Nah, kalau di KPU itu sendiri lebih kepada penguatan-penguatan pada sisi bagaimana kemudian secara kelembagaan kita, divisi kita mampu mengkontrol, mengkondisikan, mengkonsolidasikan kaitan dengan apa yang seharusnya dan setidaknya yang menjadi tugas dan tanggung jawab teman-teman. Nah, misalkan jadi lebih ke internal. Lebih ke internal kaitan dengan kendali ya, kendali internal. Nah, kendali internal itu kaitan dengan tugas dan tanggung jawab dia yang khususnya yang sering kita
banyak bersentuhan khususnya di lapangan itu kaitan dengan tenaga ad hoc, baik itu PPK, PPS, KPPS. Nah, kita sebelum mereka kita terjunkan di lapangan, mereka kita lakukan pembinaan-pembinaan agar apa yang menjadi tugas teknis yang dilakukan oleh, karena KPU itu kan hanya melaksanakan tugas-tugas teknis ya, tidak lebih dari itu. Dan ada produk hukumnya kan setelah itu. Ya betul, ada berita acara, ada keputusan dan sebagainya begitu. Khususnya kaitan dengan hasil pemilihan kepala daerah seperti itu. Nah selain itu juga divisi kita itu adalah divisi yang mengendalikan kaitan dengan kalau ada pelanggaran administrasi, pelanggaran proses pemilu, lalu kemudian proses-proses lainnya itu. Nah proses lainnya itu apa? Kaitan dengan apa yang menjadi tugas kami ketika ada persoalan-persoalan di luar tahapan, itu juga bagian dari ranah kami sepanjang itu adalah bagian dari keanggotaan kita di bawah gitu kan. Bahkan kita secara kalau kode etik itu kan ranahnya DKPP misalkan. Sementara pada sisi-sisi pekerjaan kinerja, selain kinerja itu ada namanya kode perilaku. Nah, kode perilaku itu juga bagian dari ruang yang menjadi kendali kami di bawah di KPU Banten gitu. Nah, kita bergeser dulu ke Pak Haris. Pak Haris, kalau Pak Haris ini sekarang kalau penyiaran kan masih hanya radio dan televisi, terkaitan dengan tupoksi khusus dalam penyiaran konten ini kayak apa, Pak? Kaitan dengan pemilu, tadi Kang Nana sudah singgung kerawanan di hoax, berita bohong, kampanye hitam dan seterusnya. KPI dalam konteks tugas dan kewenangan itu berdasarkan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan kita terjemahkan dalam bentuk operasional di Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran. Memang sangat banyak pembatasan atau pengaturan dalam hal konten-konten isi siaran, baik yang terkait dengan sekarang ini agenda pemilu kada ataupun secara umum. Tapi kaitan dengan pemilu kada memang tadi Pak Nana sudah singgung, misalnya soal hoax, misalnya soal berita bohong, misalnya soalan pencemaran nama baik, itu memang sudah menjadi aturan ketentuan umum bahwa lembaga penyiaran dilarang menyiarkan tadi itu. Bahkan lebih dari itu, lembaga penyiaran juga dituntut untuk bersikap netral, memberi kesempatan yang sama kepada semua pihak dan tidak melakukan kegiatan penyiaran yang merugikan sesuatu kelompok. Nah, memang KPI secara fungsional dan tugas dan fungsinya berjalan pada koridor itu. Selama ini kita tapi tidak melakukan pendekatan penindakan saja, tapi melakukan tindakan-tindakan yang bersifat edukatif, literatif, misalnya mensosialisasikan. Kadang-kadang lembaga penyiaran ini kan berganti orang, Mas Agus. Turnover di lembaga penyiaran ini salah satu yang paling cepat dan paling tinggi. Jadi seorang produser, seorang penyiar, seorang reporter itu setahun 2 tahun udah ganti, orang baru lagi begitu. Jadi itu juga satu situasi yang kita semua pahami dan kita lakukan. Makanya yang namanya sosialisasi ketentuan kepada lembaga penyiaran itu tidak sekali dalam seumur hidup. Jadi berulang-ulang. Bahkan mereka yang sudah mendapatkan sosialisasi pun harus di-refresh terus. Itu yang pertama, jadi dalam konteks pencegahan. Kemudian tentu saja penindakan. Manakala sudah dilakukan sosialisasi, jadi ketentuan hukum itu kan dianggap tahu semua, Mas Agus ya. Betul. Tapi kita juga sudah bersosialisasi, mensosialisasikan. Manakala ada yang sudah terpapar sosialisasi ataupun belum dan melakukan pelanggaran, tentu dilakukan penindakan. Dan yang ketiga, kita ini melakukan literasi media. Literasi media itu kepada masyarakat sebagai penonton, pendengar radio dan televisi juga harus diliterasi untuk bisa memilih, memilah dan menjadi konsumen aktif. Nah, kita masuk nanti di itu di konsumen aktif itu. Tapi kita harus jeda dulu. Baik. Pemirsa jangan kemana-mana dulu, masih tetap di
Bumi Jawara bersama Komisioner KPU Banten Pak Agus Salim dan Ketua KPID Banten Pak Haris Witarja. Masyarakat Banten datang ke TPS di pilkada serentak, berikan suaramu, sayangi Bantenmu, coblos pilihanmu, pilih gubernur dan wakilnya, langsung bebas rahasia. TPS, coblos pilihanmu di pilkada Banten, gunakan hak pilihmu. Masyarakat Banten, berikan suaramu untuk masa depan, saatnya Banten memilih. Dulur-dulur Masyarakat Banten, jangan lupa Acil Kelalen tong hilang dan rame-rame bongkar KTPS hari Rabu 27 November 2024. Coblos gubernur dan wakil gubernur. pilkada Banten. Mantap! Langsung bebas rahasia, jujur dan adil itulah asasnya. Datang ke TPS, coblos pilihanmu di pilkada Banten, gunakan hak pilihmu. Masyarakat Banten, berikan suaramu untuk masa depan, saatnya Banten memilih. Masih bersama saya Nana Amdan dalam program Bumi Jawara. Pak Gus, kalau dari data Indeks Kerawanan Pemilu 2024, Provinsi Banten itu menduduki urutan atau ranking keempat tingkat nasional di kerawanan pemilu. Apa penyebabnya, Pak Gus? Gini Kang Nana, sebetulnya kalau KPU itu kan lebih kepada bicara kerawanan pemilu ya. Kita sih sebetulnya tupoksinya itu lebih kepada pelaksanaan teknis, tapi juga pada sisi-sisi apa yang tadi Kang Nana sampaikan kaitan dengan kerawanan di pemilu ataupun pilkada juga kita tidak abai pada persoalan itu. Walaupun memang secara kewenangan ini adalah bagian kewenangan Bawaslu pada sisi penindakan. Betul. Tapi pada sisi preventif, pencegahan, kebetulan kami adalah berada di KPU Provinsi Banten itu kaitan dengan apa yang menjadi persoalan, apa sih yang menyebabkan kemudian munculnya isu sara, hoax, kebencian, terlebih kepada pada sisi yang tadi saya sebutkan itu hoax dan ujaran kebencian. Kalau menurut saya hoax dan ujaran kebencian itu adalah pada sisi apa namanya kalau saya kategorikan itu penyakit, sebetulnya itu penyakit. Bukan pelanggaran lagi, artinya penyakit ini kan harus ternyahkan. Betul. Karena ini kaitan dengan emosi seseorang. Karena kalau bicara pelanggaran itu yang saya tahu, sepanjang yang saya tahu di Bawaslu itu pelanggaran itu administrasi, pidana pemilu dan kode etik gitu kan ada. Nah, kalau kemudian ini
apa yang tadi disampaikan, bahkan di 2009 kalau tidak salah, kerawanan pemilu di Banten itu nomor satu. Nomor satu. Sekarang di Sulawesi 2024, Utara ya. di 2024 ini keempat gitu kan. Di 2009 itu pertama. Itu yang saya lihat adalah kerawanan-kerawanan yang muncul itu kaitan misalkan banyak yang menggunakan agama ya dalam tanda kutip yang kemudian itu dijadikan alat politik untuk nyerang dan sebagainya. Kalau tidak salah di 2024 ini bahwa kaitan dengan penggunaan istilah agama dalam konteks materi-materi kampanye yang dijadikan serangan itu 75%-nya di 2024 ini adalah faktor agama gitu loh. Lalu kemudian yang kita tahu Bawaslu juga sudah rilis kaitan dengan faktor agama, kaitan dengan orang dijadikan objek tertentu oleh agama tertentu, misalkan kaitan dengan pola diskriminasi pada sisi etnis, misalkan jangan pilih si Anu ya kan dan sebagainya, itu juga muncul dan bukan itu asli Banten gitu. ya kaitan dengan tadi kampanye yang menggunakan agama itu 86% kalau tidak salah, lalu kemudian kaitan dengan menggunakan suku, etnis dan sebagainya itu kalau tidak salah 75%, dan itu angka yang lumayan tinggi kaitan dengan, dan itu semua mengkerucut kepada persoalan agama. Nah, kaitan-kaitan ini juga saya pikir adalah kaitan kewajiban kita, maka secara internal kami selain juga melakukan pembinaan-pembinaan kaitan dengan pelaksanaan teknis, kita juga melakukan pembinaan kepada teman-teman di bawah, di kota kabupaten, PPK, PPS, lalu kemudian nanti pada 7 November kita akan tetapkan dengan petugas-petugas KPPS agar mereka fokus pada teknis, jangan sampai kemudian perilaku yang seharusnya tidak dilakukan oleh teman-teman penyelenggara di jajaran kami itu tidak dijalankan gitu. Nah, oleh karena itu kita menginginkan mereka fokus, jangan terbawa arus pada sisi-sisi opini masyarakat yang berkembang. Ya, Ini kan kadang-kadang kita melaksanakan apa yang harusnya kita laksanakan secara teknis, tapi kadang-kadang juga opini masyarakat itu kitanya terbawa arus pada sisi itu, makanya kita lakukan banyak pembinaan Kang Nanang di internal kita, makanya kode perilaku kaitan dengan bimbingan teknis, kode etik, apalagi yang di penanganan TPS pelanggaran dan sebagainya, itu kita lakukan itu kan secara internal. Pembinaannya ya betul, sebentar ya. Betul, makanya hanya beberapa bulan kan, apalagi di KPPS hanya beberapa hari kan, seperti itu. Nah, yang kita lakukan kaitan dengan apa sih penyebabnya tadi, saya pikir adalah ini kaitan dengan moralitas kita. Ini tidak lepas dari apa yang seharusnya kita lakukan, kemudian tidak dilakukan oleh. Nah, ini kan aspek kemanusiaan kita. Apakah kita ini orang yang, mohon maaf ya, kategori beriman dalam, kan beriman itu tidak hanya pada sisi keyakinan kita, tapi perilaku juga harus terimplementasikan pada sisi perilaku, bahwa tidak boleh berbuat curang, tidak boleh berbuat amoral ya kan dan sebagainya. Itu kaitan dengan itu. Maka sisi-sisi itu kita lakukan kaitan dengan pembinaan-pembinaan secara internal, karena kalau kaitan dengan penindakan dan lain sebagainya, kaitan dengan pelanggaran perilaku dan kode etik dan sebagainya, itu ada ruang lembaga yang membidangi itu. Tapi secara internal semaksimal mungkin KPU Banten untuk melakukan fokus pada sisi itu. Kalau dari perspektif penyiaran, kerawanan seperti apa dalam pilkada? Karena lembaga penyiaran ini diawasi dan ada aturan hukum dan pedoman perilakunya, jadi sebetulnya boleh dikata relatif bersih ya. Relatif bersih itu jika kita banding dengan media-media baru yang siapa pengawasnya, mana pedoman perilakunya, siapa penanggung jawabnya dan sebagainya. Jadi memang di lembaga penyiaran itu tadi itu disosialisasi udah, diedukasi udah,
kemudian diberi sanksi juga, terbuka kemungkinan bagi mereka jika melakukan pelanggaran, dan masyarakat. Tadi sudah saya singgung di bagian depan, masyarakat juga kita literasi supaya juga menjadi bagian dari pengawas penyiaran. Kalau ada pelanggaran-pelanggaran dan ketidaksesuaian dengan kenyamanan, kepentingan masyarakat, itu bisa melapor ke KPI. Jadi mekanisme pengawasannya itu berbagai sisi. Jadi tapi memang beberapa kasus bukan tidak mungkin terjadi. Misal di pemilu kemarin tuh ada juga kita temukan pelanggaran di lembaga penyiaran. Hanya tidak pada konteks konten, tapi pada konteks kepatuhan pada jadwal kampanye. Jadi ada lembaga penyiaran yang menyiarkan materi Sebelum berbentuk kampanye itu di luar jadwal. Kemudian frekuensinya itu lebih dari sudah di luar jadwal, lebih dari 30%. durasinya. Jadi intinya sih sudah di luar jadwalnya, mau kurang mau lebih tetap melanggar itu. Kalau di dalam jadwal baru ada ketentuan maksimal. Baik. Pak Aris, tadi Pak Agus singgung tentang SARA, tapi kita akan gali di segmen berikutnya. Tapi kita tetap harus jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Bumi Jawara. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten membuka pendaftaran pemantau pemilihan dalam negeri pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota di wilayah Provinsi Banten tahun 2024. Persyaratan bersifat independen, mempunyai sumber dana yang jelas, terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU Provinsi Banten sesuai cakupan wilayah pantauannya. Pendaftaran dibuka pada tanggal 27 Februari hingga 16 November 2024, pukul 8 sampai dengan 16 waktu Indonesia Barat. Tempat pendaftaran di Sekretariat KPU Provinsi Banten, Jalan Syekh Nawawi Al-Bantani nomor 7A, Banjar Agung, Cipocok Jaya, Kota Serang. Informasi lebih lengkap, kunjungi website KPU Banten di banten.kpu.go.id. Ayo daftar sekarang juga! Kembali bersama saya Nana Hamdan dalam program Bumi Jawara bersama narasumber yang luar biasa. Masih tetap ada Pak Agus Muslim, Komisioner KPU Banten, dan Pak Haris Witarja sebagai Ketua KPD Banten. Nah, tadi sempat disinggung tentang politisasi SARA. Nah, seperti apa sebenarnya kerawanan ke tingkatnya ini mengganggu atau mempengaruhi pilkada ini seperti apa nih? Kalau dari kacamata KPU nih sebagai pemangku hajat atau yang punya hajatnya. Karena gini, kalau bicara politisasi SARA itu sebetulnya kita secara kelembagaan, ya kita bicara kelembagaan dulu ya. Artinya kita mulai dari diri kita sendirilah, kira-kira begitu, agar apa yang menjadi kerawanan-kerawanan yang tadi kita diskusikan di awal itu pernah menjadi nomor satu, ya kan, kaitan dengan itu, walaupun memang indikatornya variatif gitu kan, tidak dengan berbagai macam indikator gitu. Nah, kaitan dengan khusus karena ini kita bicara Banten gitu kan, Banten itu identik dengan religi yang tinggi, kearifan lokal yang harus kita coba bangun gitu kan, bahwa pilkada itu harus bergembira gitu kan, harus bahagia dan sebagainya. Maka kita sebagai pelaku yang utama dalam konteks pilkada ini, bagaimana bisa mewujudkan itu? Maka Kang Nana, kita mulai dari misalkan perekrutan tenaga ad hoc di tingkat PPK. Kita sudah bentuk itu, ada 775 petugas PPK. Kita juga sudah rekrut 4.656 petugas KPPS di 1.552 desa atau kelurahan. Nah, ini kan cakupan ini kan, Banten ini tidak hanya perdesaan, tapi juga ada perkotaan. Dan kemudian Banten ini juga bukan dipegang oleh
satu suku ya. Iya, betul, betul. Berbagai macam ragam Indonesia ada di Banten gitu kan. Iya, Banten pintu masuk dari mana-mana juga. Apalagi Banten punya bandara kira-kira Bandara. gitu kan, pintu Punya bandara, masuk gitu punya kan. pelabuhan, Jadi ya. etnis apapun di Banten itu ada, khususnya misalkan daerah perkotaan di Tangerang Raya itu etnis Tionghoa dan sebagainya itu banyak. Nah, ini bagaimana kemudian pelaksanaan pilkada ini agar kondusif, tidak muncul isu sara dan sebagainya, maka rekrutmen kita di tingkat ad hoc PPK PPS juga siapa yang memang memiliki hak lalu kemudian sudah terpenuhi unsur syaratnya, mereka kita rekrut. Ada tidak hanya dari satu agama dan sebagainya, itu kita dari sisi penyelenggaraannya gitu. Pada sisi pelaksanaannya kita selalu menyampaikan bahwa kode perilaku teman-teman ini selalu menjadi fokus kita di divisi kita nih. Agar apa yang tadi dikhawatirkan, jangan sampai misalkan KPU yang menjadi sentral dalam pelaksanaan pilkada justru menjadi sumber masalah, gitu. Ini kita nggak mau persoalan. KPU dikuasai golongan A. Ini kan jadi momok yang nggak bagus, yang kemudian itu misalkan menjadi objek persoalan yang kok Banten yang religi kok memiliki KPU-nya tidak malah diskriminatif dan sebagainya. Kita akan hilangkan itu dan kita sudah kita lakukan itu dalam rekrutmen tenaga ad hoc itu. Nah, kaitan dengan pelaksanaan juga nanti di pilkada itu, ini bicara teknis gitu kan, tidak boleh misalkan dalam konteks besok yang sudah terdata ataupun belum terdata kan ada DPT yang itu secara administratif sudah terdokumentasikan, ada juga nanti teman-teman yang memiliki hak pilih yang kemudian dia ingin melaksanakan pilihnya itu juga ada diakomodir dalam pemilih tambahan itu gitu. Nah, yang begitu-begitu misalkan kalau ada persoalan-persoalan yang belum terakomodir, ini kan dalam konteks pilkada ini diskriminasi atau ya yang sudah terdata saja misalkan gitu kan, yang TPS-nya berubah. TPS-nya yang tidak terdata, yang padahal dia punya KTP misalkan dia mau milih, kita lakukan udah pasti itu kita ini kan gitu kan, tidak boleh milih dan sebagainya, itu juga bagian diskriminasi yang tidak boleh ada dalam pilkada itu. Maka searif mungkin kita secara kelembagaan harus mampu, karena KPU itu kan harus melayani, betul, pelayanan prima dan sebagainya. Jadi insya Allah KPU baik di kota kabupaten ataupun di jajaran kami nanti di ad hoc akan melayani sepenuh hati. Bagaimana kemudian yang sudah memiliki hak untuk melakukan pencoblosan, apalagi sudah didata dalam daftar pemilih tetap itu, untuk kita layani dengan semaksimal mungkin. Gitu. Kalau di ini Pak Haris, kalau di penyiaran juga kan ada, bukan hanya televisi, ada radio juga, radio. Nih, bagaimana dengan pengawasan tentang politisasi SARA ini dalam konteks pilkada tentunya? Ya. Jadi yang dilarang disiarkan di lembaga penyiaran itu kan berita bohong, tadi yang disinggung, kemudian mengadu domba, jadi saya kemudian memfitnah, kemudian jadi value-value yang begitu itu sudah jelas dipagari. Nah, kemudian di lembaga penyiaran itu justru sebetulnya sekarang ini dalam posisi sebagai media konfirmasi. Oke, acuan ya. Jadi acuan, karena tadi saya uraikan bahwa pengawasan kepada lembaga penyiaran TV dan radio ini dari berbagai sisi, dari atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang sebetulnya ya kan. Sebetulnya. Jadi kalaupun terjadi itu akan terdeteksi, akan diketahui baik oleh lembaga pengawas KPI maupun masyarakat maupun secara internal. Saya kira ada mekanisme pengawasan dan penjatuhan sanksinya dan seterusnya. Kalau di Banten ada kasus nggak? Nah, di Banten sejauh ini belum ada. Belum ada kasus seperti itu. Tapi karena mudah-mudahan dengan posisi seperti itu, lembaga penyiaran ini juga aware dan masyarakat juga bisa memanfaatkan lembaga penyiaran di media baru yang sedemikian rupa tadi saya uraikan,
orang nggak tahu nih mana yang benar, mana yang salah ya kan, mana yang fitnah, mana yang bohong, mana yang enggak, itu nggak ada yang benar, semua ditelan. Nah itu media konfirmasinya biasanya ke lembaga penyiaran, dan makanya sekarang kita ajak masyarakat untuk ayo kembali gitu, nonton radio, nonton TV. Kalau mau cari yang benar di media. Ya, nonton TV dan dengar radio. Mendengar radio di samping media konfirmasi tadi, karena di radio dan televisi pasti benar. Kalaupun nggak benar pasti disanksi, ya kan? Pasti disanksi. Nah yang kedua sebagai tadi itu, karena begitu kecanduannya masyarakat, terutama anak-anak ini di luar konteks pembicaraan kita, saya kira saya singgung dikit, itu begitu kecanduannya dengan media sosial, jadi ada metode diet medsos gitu, dengan mendengarkan TV dan nonton radio, nonton TV dan dengar radio. Jadi di ruang-ruang keluarga itu pasanglah sekarang TV tuh. Jadi supaya kembali kumpul di ruang keluarga, dalam sekian jam, 1-2 jam bisa kumpul dan diet. Tidak masing-masing ya. Tidak masing-masing. Radio juga begitu. Ubah perilaku dari nonton handphone sepanjang waktu di kamar, jadi dengarkan radio dengan belajar. Gitu. Oke, Pak Haris tadi singgung tentang berita bohong, tapi kita harus jeda dulu. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Bumi Jawara. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten merilis daftar pemilih sementara pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota di Provinsi Banten tahun 2024. Kabupaten Pandeglang jumlah DPS 995.230. Kabupaten Lebak jumlah DPS 1.053.415. Kabupaten Tangerang jumlah DPS 2.370.689. Kabupaten Serang jumlah DPS 1.227.094. Kota Tangerang jumlah DPS 1.379.619. Kota Cilegon jumlah DPS 330.159. Kota Serang jumlah DPS 513.744. Kota Tangerang Selatan jumlah DPS 1.055.938. Masyarakat Banten. Kembali dalam program Bumi Jawara, masih bersama Pak Agus Muslim dari KPU Banten dan Pak Haris Witarja dari KPID Banten. Nah tadi Pak Haris bilang, Pak Agus juga bilang bahwa ini tentang berita bohong juga masih menjadi isu-isu yang sering dimainkan dalam pilkada ini, dalam pilkada, atau hoax ini kan, orang kemana jadi kemana, dari mana menjadi kemana itu kan itu. Seperti apa emang kondisinya di Banten ini Pak Agus? Ya ini kan dinamika politik. Ya. Dinamika politik itu selalu menarik. Kalau ada istilah bad news, good news itu kadang-kadang itu sering kita dengar bahwa masyarakat itu kadang-kadang kalau yang normatif itu nggak enak untuk didiskusikan gitu kan. Kadang-kadang itu menjadi hal yang obrolan warung kopi di sana gitu kan. Nah tapi kan kita secara kelembagaan apapun itu kaitan dengan hoax dan sebagainya, tetap kita harus jauhi itu, wabil khusus misalkan kaitan dengan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita di KPU gitu kan. Jangan sampai sendiri KPU menyampaikan hoax-hoax nggak benar gitu kan. Nah yang gitu juga. Nah kan akan berdampak tidak baik kepada publik gitu kan. Nah setidaknya adalah yang pertama kita akan, dan kita sudah lakukan itu, bahwa kaitan misalkan dengan informasi-informasi, kita juga punya media sosial ya di masing-masing kota kabupaten termasuk juga provinsi, agar apa yang menjadi hak publik
informasi publik itu jangan sampai misalkan salah tulis, salah informasi dan sebagainya itu. Makanya di kita itu sebelum kita publish kaitan dengan informasi publik itu, hasil apapun itu, misalkan hasil keputusan rekapitulasi, hasil terakhir misalkan hasil penetapan DPS kemarin gitu kan, yang besok sebentar lagi kita akan tetapkan menjadi DPT, terkait angka yang sudah dilakukan jauh-jauh hari oleh teman-teman petugas Pantarli, jangan sampai jumlahnya misalkan yang sudah ditetapkan dengan yang dipublish itu berbeda dan sebagainya. Itu juga salah satu informasi yang harus dan itu kita kontrol betul oleh teman-teman di tim-tim KPU Kota Kabupaten dan di Provinsi Banten itu sendiri. Nah, kaitan dengan informasi-informasi hoax yang di luaran sana memang banyak, lagi-lagi kembali kepada nanti mungkin dikembalikan kepada, karena pilkada ini kan bukan KPU Bawaslu saja sebagai penyelenggara, tapi juga ada unsur partai politik, ada unsur masyarakat. Kadang-kadang tiga unsur ini ketika misalkan KPU Bawaslu-nya atau kita misalkan sebagai KPU misalkan memberitakan A, kadang-kadang di bawah misalkan bisa menjadi B dan sebagainya, seperti hal-hal yang hari ini ramai didiskusikan misalkan kan gitu. Ini juga informasi-informasi sepanjang itu masih belum benar kebenarannya juga masyarakat juga dan kita khususnya sebagai penyelenggara juga jangan termakan isu-isu yang tidak benar seperti itu. Nah, kaitan dengan bagaimana apakah akan berdampak kepada penyelenggaraan pilkada, tentu kalau ini kemudian menjadi objek oleh orang-orang yang memang menghendaki nih Banten supaya ramai diisukan sebagai itu bisa jadi menjadi persoalan gitu. Oleh karena itu kami secara internal di KPU akan seefektif mungkin, semaksimal mungkin untuk melakukan kabar gembira, informasi apapun itu kaitan dengan pelaksanaan tahapan yang betul-betul itu terkonfirmasi datanya, jangan sampai kemudian kita sebagai penyelenggara justru menjadi sumber persoalan. Itu yang harus kita hindari. Pak Aris, gitu. Kita beralih di Pak Aris. Pak Aris, politisasi SARA, masyarakat yang mudah percaya pada hoax ya, karena di era digital itu banjir sekali gitu kan, informasi-informasi yang belum tentu kebenaran, bahkan kampanye hitam dan sebagainya itu. Apa strategi untuk menangkal itu dari sisi penyiaran? Ya, jadi tadi itu kita tawarkan lembaga penyiaran ini sebagai media konfirmasi. Jadi sekarang ini begitu banyak orang bingung kan dengan bermacam yang benar yang mana gitu. Jadi kita tawarkan lembaga penyiaran televisi dan radio ini sebagai media konfirmasi karena jelas penanggung jawabnya dan kantornya jelas. Jadi kalau media sosial kantornya di mana itu nggak tahu tuh ya kan. Kalaupun ada komplain bisa datang ke lembaga penyiaran atau bisa bersurat ke KPID. Jadi dalam hal ini kita memposisikan dunia penyiaran ini sebagai tiang juga, tiang penyangga agar pemilu kada ini berjalan lebih berkualitas. Betul. Dan masyarakat juga punya pegangan dan punya tempat kemana. Sumber yang jelas gitu. Ya, mendapatkan sumber yang jelas, tempat kemana mencari kebenaran yang mereka kebenaran dari sebuah informasi yang mereka selama ini bingungkan dengan semua orang. Kiai A ngomong begini, Kiai B ngomong begini ya kan. Terus tokoh politik A ngomong begini, tokoh politik B begini, mana yang benar gitu. Kita lihat perdebatan bahkan hoax dan berita bohong itu kan konon nih kadang-kadang sengaja diproduksi sebagai senjata kemenangan gitu Mas Agus ya. Dan itu tidak mungkin bisa dilakukan di lembaga penyiaran. Sehingga masyarakat yuk beralih nonton TV dan dengar radio untuk mencari sumber-sumber yang jelas, kemudian juga melakukan diet medsos yang terlalu banyak itu, sudah terlalu banyak itu. Tidak semua jelek, ada banyak bagusnya, tapi
perlulah melakukan diet, lebih-lebih di masa pemilu kada ini. Ini sangat rentan bagi masyarakat kalau terlalu banyak mengkonsumsi media sosial tanpa mendapatkan media konfirmasi. Oke. Sebenarnya saya ingin lanjut, Pak. Tapi kita harus jeda dulu, Pak. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Bumi Jawara. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten merilis rekapitulasi pemilih disabilitas untuk daftar pemilih sementara, pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota di Provinsi Banten tahun 2024. Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, Kota Tangerang, Kota Cilegon, Kota Serang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Fisik 8.796, intelektual 1.465, mental 3.756, sensorik bicara 3.996, sensorik rungu 1.080, sensorik netra 2.947. Pastikan Anda terdaftar sebagai pemilih. Cek DPT online di Tanggapan masyarakat, hubungi PPK dan PPS setempat. Coblos gubernur di Pilkada Banten. Kembali bersama saya Nana Amdan dalam Bumi Jawara. Pak Agus, tadi kan selalu 3 hal yang menjadi sorotan dan selalu meramaikan pemilu, baik pemilu pilpres, legislatif maupun pilkada, yaitu politisasi sara, hoax atau berita bohong, dan kampanye hitam. Bagaimana mengantisipasinya KPU? Tadi saya sampaikan bahwa kaitan dengan jika munculnya problematika apa yang tadi disampaikan itu, munculnya persoalan sara, hoax, dan ujaran kebencian ataupun kampanye hitam tadi, sebetulnya itu adalah ranah dan ruangnya Bawaslu. Tapi kami di KPU sekali lagi kebetulan memang di divisi kita ini, di divisi hukum dan pengawasan ini punya agenda, salah satu program, kaitan dengan penguatan kapasitas SDM. Nah, di antaranya adalah jika memang ini kan kita lebih penguatan kepada internal kita nih, Kang Nana, gitu loh, bukan untuk keluar. Betul. Nah, untuk keluarnya itu nanti kita ada agenda-agenda lainnya. Untuk ke dalam sendiri, apa yang tadi kita sampaikan, kita lakukan pembinaan pada sisi kode etik, kode perilaku, lalu kemudian bagaimana mereka melaksanakan tugas tanpa harus melakukan kegiatan-kegiatan sebagai, mohon maaf, misalkan sebagai tim kampanye, ya kan, merangkap gitu kan. Di satu sisi penyelenggara ini menjalankan tidak terdata, tapi ada di dalamnya. Tapi misalkan di sisi lain menjalankan tugas-tugas lainnya. Ya, tugas-tugas lain yang saya maksud itu adalah misalkan perilaku yang menyimpang. Yaitu tadi harus menyangkut tugas teknis, tapi juga di sisi lain misalkan kita harus hindari mereka melaksanakan tugas-tugas lainnya seperti menjadi tim kampanye, tim sukses dan sebagainya. Ini kan persoalan sederhana gitu kan, tapi tidak menjadi sederhana ketika ini teman-teman sudah dihadapkan pada kepentingan di bawah nih, Kang Nana. Nah, ini benteng ini kan harus kuat. Jangan sampai justru kita yang tadi saya sampaikan, jangan sampai kita orang yang ditunjuk oleh negara ini diberikan kewenangan untuk melaksanakan pilkada ini dengan sebaik-baiknya, justru kita malah menghambat dan merusak dari dalam. Nah, ini kita ingin jaga itu, apalagi kaitan dengan misalkan teknis, bicara urusan sara, jangan jadi
orang yang mempengaruhi jangan milih si anu ya dan sebagainya misalkan Malah karena jadi dia mah kecorong juga. jadi corong, perusak munculnya persoalan sara, hoax dan sebagainya, ujaran kebencian itu kaitan dengan itu Kang Nana, kita sekuat tenaga di KPU Provinsi Banten itu kendali atas organisasi kami itu kaitan dengan pengendalian perilaku yang dilakukan oleh teman-teman kami di kota kabupaten di jajaran ad hoc itu betul-betul harus kita kuatkan. Ya, tentu harus ada sinergitas dengan lembaga-lembaga lain tadi Ya, seperti Bawaslu, tentu. KPID tentunya gitu Betul. kan. Itu seperti apa, Pak? Nah, itu kan kita ya Kang Haris ya, kita khususnya ketua kami, kebetulan kami dikomando oleh Kang Ihsan gitu. Kang Ihsan selaku leading sektor kepala lembaga yang selalu melakukan komunikasi baik itu dengan KPID, dengan Dewan Pers juga. Beberapa kali kita dengan Dewan Pers menjadi satu forum, kita sudah lakukan itu, dan dengan teman-teman jurnalis juga sudah kita lakukan komunikasi itu agar apa yang menjadi kekhawatiran di sebagian orang yang jangan sampai ini Banten ini problematika indeks kerawanan itu di pilkada ini benar-benar terjadi misalkan. Nah, itu yang kemudian kita harus antisipasi terutama oleh kami dari KPU agar jangan sampai menjadi perilaku atau bagian dari kelompok tertentu. Nah, itu yang harus kita hindari, dan itu insya Allah kami dengan jajaran sudah sangat siap untuk melaksanakan itu. Nah, tadi kan termasuk dengan KPID sinergitasnya. Seperti apa Pak KPID juga melihat? Sudah ada jurisprudensinya dan sudah ada protapnya, bahkan mekanisme kerjasama atau mekanisme keterlibatan Komisi Penyiaran di dalam konteks pemilu dan pemilu kada ini diantaranya adalah menyangkut pengawasan pada 3 aspek. Aspek pertama pemberitaan, penyiaran pemilu, dan iklan kampanye pemilu. Jadi pada 3 hal ini KPID atau KPI secara keseluruhan diberi amanat untuk melakukan pengawasan kepada lembaga penyiaran pada kegiatan pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye. Pemberitaan tentu sudah kita tadi diskusikan agak panjang bahwa pemberitaan harus menjauhkan diri dari konten-konten yang tidak bisa dipertanggungjawabkan atau apa itu hoax dan seterusnya. Demikian juga penyiaran juga sama, karena penyiar radio kita ini bicaranya spontan. Iya. Dan penyiar radio terbawa emosi malah. Itu influencer. Ya, dia punya follower, dia punya fans. Ini juga menjadi menjadi perhatian kita. Dan yang ketiga tentu iklan kampanye. Iklan kampanye itu udah ada ketentuannya, baik durasi, jadwal, dan seterusnya. Dan itu semua menjadi titik poin pengawasan. Nah, mekanisme kerjanya jika ada MOU deh Pak? Ya, sama KPU? ada. Jadi MOU, KPU, KPI, Bawaslu, dan Dewan Pers ya, Mas Agus. Jadi pada posisi KPI mengawasi hal-hal tadi yang saya sebut, 3 hal tadi. Apabila ditemukan pelanggaran, dibawa kepada tugas masing-masing, tapi dalam konteks gugus tugas. Jadi KPI akan mengkaji konten siarannya. Kalau ditemukan pelanggaran, KPI akan menjatuhkan sanksi kepada lembaga penyiaran. Indikasi pelanggaran oleh peserta pemilu itu diserahkan kepada Bawaslu untuk di follow up sebagaimana tugasnya. Oke, baik. Kita kembali harus jeda. Pak Agus, Pak Haris, pemirsa tetap di Bumi Jawara. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten berdasarkan pengumuman nomor 344-PL-02-2-PU-36-2024 tentang pendaftaran pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Banten pada pemilihan serentak tahun 2024. Pendaftaran pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Banten
dimulai hari Selasa hingga Kamis 27 hingga 29 Agustus 2024 pukul 8 sampai dengan 16 waktu Indonesia Barat. Khusus untuk hari Kamis 29 Agustus 2024, pendaftaran dibuka dari pukul 8 sampai dengan pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Tempat pendaftaran, Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten, Jalan Syekh Nawawi Al-Bantani nomor 7A Banjar Agung, Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten. Persyaratan pendaftaran calon gubernur dan wakil gubernur Banten. Masyarakat Banten, berikan suaramu untuk masa depan, saatnya Banten memilih. Dulur-dulur, Masyarakat Banten, jangan lupa Pasangan calon dapat mengunduh format formulir model permohonan silon parpol KWK melalui pranala link di bawah ini. 2024 coblos gubernur dan wakil gubernur di Pilkada Banten. KPU Provinsi Banten juga membuka layanan helpdesk pencalonan gubernur dan wakil gubernur Banten. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Saudara Danang Arif dengan nomor HP 0896 2856 5325 atau datang langsung ke Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu Sekretariat KPU Provinsi Banten yang beralamat di Jalan Syekh Nawawi Al-Bantani nomor 7A, Banjar Agung, Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten. Kembali bersama saya Nana Amdan dalam program Bumi Jawara. Nah, Pak Agus, Pak Haris, dua lembaga ini seksi lah di pilkada ini kan. Jadi menjadi apa target juga tuh oleh mungkin oleh para pelaku politik atau mungkin calon, mungkin juga tim gitu. Bagaimana mengantisipasi itu? Ya, Kang Nana, gini, KPU itu kan di dalamnya itu bukan robot. Ya, kan manusia. Orang. Terdiri ada nafsu, ya kan, ada syahwat, ya kan, terdiri dari 4 unsur kan, mata angin itu kan, ada udara, ada air dan sebagainya. Artinya sepanjang yang kita lakukan kaitan dengan faktor-faktor yang tadi dapat mempengaruhi pada aspek pekerjaan atau kinerja kami secara kelembagaan, tentu harus kita hindari. Nah, cobaan terberat dari kami sebagai pelaku penyelenggara ini agar di satu sisi kita harus idealis, sesuai dengan koridor, sesuai dengan regulasi dan sebagainya. Tapi pada sisi yang lain kita berhimpitan dengan misalkan, mohon maaf ya, para kandidat-kandidat ini misalkan di jajaran-jajaran tim sukses dan sebagainya juga ada rekan-rekan kita juga. Betul, di sana. Bahkan keluarga mungkin. Bahkan keluarga gitu kan. Bagaimana kita memposisikan seideal mungkin gitu. Saya pikir adalah ini bagian dari moralitas kita yang harus kita jaga. Jangan sampai kemudian pada sisi perilaku kita tidak membedakan dan tidak bisa membedakan mana yang seharusnya kita lakukan dan mana yang seharusnya tidak kita lakukan. Nah, ini pekerjaan yang kaitan dengan emosional diri kita mampu, mungkin ini ujian juga nah, gitu kan. Bagaimana kemudian kita bisa keluar dari lubang jarum yang agak sempit ini, tapi juga tidak menyinggung pada sisi-sisi kita bersahabat dengan teman-teman yang lain. Nah, tentu ini yang harus kita coba bangun, saling ya menghargai kan. Ya, teman-teman juga mungkin kita di KPU, teman-teman harus menghargai apa yang menjadi tugas kami di KPU, dan kita juga akan menghargai apa yang menjadi tugas rekan-rekan di luaran sana kaitan dengan, karena nggak mungkin juga kita hindari, kita sebagai KPU kita menghindari kawan-kawan kan. Betul. Yang penting komunikasi nih Kang Nana. Mereka kan mungkin juga ketika mereka datang ke KPU, mereka mau mendaftar, kita menghindar kan nggak mungkin juga. Mereka harus kita layani dengan sebaik mungkin, tapi juga jangan sampai pada sisi profesionalisme, integritas kita juga diabaikan oleh kita. Nah, kita saling menghargai itu saja. Kalau KPID, Pak Haris juga tentu orang-orang
para pelaku politik ini juga sama melakukan itu kan, supaya dia punya, ada juga mungkin yang punya media dan sebagainya. Jangan di ini nih KPID itu, ada nggak yang begitu Pak Haris ke KPID? Ya, di samping isu konten yang menyangkut hoax dan seterusnya tadi, memang ada isu tentang imparsialitas ya. Jadi keberimbangan, tapi yang lebih dari itu adalah independensi media. Jadi isu itu juga saya kira penting untuk kita cermati, karena memang juga sebetulnya diatur dalam Undang-Undang Penyiaran. Tadi di depan saya sampaikan bahwa lembaga penyiaran itu harus bersikap netral, adil kepada semua pihak yang berkepentingan, termasuk dalam konteks pilkada. Jadi yang kita lihat kan memang itu salah satu sisi rawan juga, Kang Nana ya, salah satu sisi rawan, karena pemiliknya juga ketua partai kan. Jadi kalau dibilang kita ini independen, tidak tunduk pada kepentingan orang luar. Orang dalamnya. Orang dalamnya. Ya gitu. Jadi ruang-ruang itu juga saya kira kita sepakat untuk kita jagain, dan KPID komit pada bagaimana membangun traffic berita, informasi dan seterusnya ini seadil-adilnya bagi semua pihak. Sekalian closing statement Pak Haris. Saya kira tidak jauh dari yang sudah kita bicarakan, bahwa lembaga penyiaran, radio dan televisi harus berkomitmen untuk menjadi bagian dari suksesnya pemilu kada, dalam posisi peran dan fungsinya, terutama dalam konteks tadi itu, menjadi penjaga gawang informasi yang baik dan benar sesuai dengan hak asasi manusia, amanat undang-undangnya, dan mencerdaskan, jangan mempertentangkan, mengadu domba, apalagi menjadi agen berita yang tidak benar gitu. Pak Agus, closing statement. Ya, kita duduk dan berdiri di tanah Jawara, Kang Nana. Iya. Yang identifikasinya lebih kepada tingginya religiositas kita di tanah Jawara Banten. Oleh karena itu kami mengajak kepada masyarakat, mari kita sukseskan pemilihan kepala daerah ini, baik itu pemilihan gubernur dan wakil gubernur, pemilihan wali kota dan wakil wali kota, serta pemilihan bupati dan wakil bupati ini dengan baik, dengan riang gembira, tanpa kita melakukan apa yang tadi disampaikan, menyebarkan politisasi sara, hoax, ujaran kebencian. Nah, yang terpenting adalah bagaimana kemudian kita besok pasca pilkada ini semua bisa bersatu kembali. Jangan karena pilkada lalu kemudian menjadi cerai-berai. Nah, itu yang kita harus hindari. Insya Allah apa yang menjadi niatan kita semua, kita memilih pemimpin yang berkualitas, berintegritas dan berkualitas. Banten KPU-nya punya tagline, ya kan? Apa itu tagline-nya gitu kan? Adalah kaitan dengan bagaimana kemudian KPU mengajak secara bersama-sama di masyarakat Banten ini untuk melakukan pemilihan yang cerdas terhadap tanggal 27 November 2024 ini gitu. Baik. Sayangi Bantenmu, coblos pilihanmu. Seperti itu. Sayangi pilihanmu, sayangi Bantenmu, coblos pilihanmu. Gitu. Terima kasih Pak Haris telah hadir di studio Jawa Post TV. Terima kasih Pak Agus. Siap, sama-sama. Semoga apa yang kita bicarakan ini bermanfaat. Siap. Amin. Pemirsa, politisasi sara, hoax, dan kampanye hitam merupakan masalah yang paling sering muncul dalam setiap pagelaran pemilu. Untuk itu, mari kita semua lebih bijak dalam bersikap. Cek and recheck serta bijak dalam menyikapi sebuah isu, hal yang penting. Mari kita menjadi pemilih yang cerdas demi pilkada berkualitas. Pastikan nama Anda tercantum dalam daftar pemilih. Cek DPT online melalui cekdptonline.kpu.go.id. Tanggapan masyarakat hubungi PPK dan PPS setempat. Mari kita berbondong-bondong datang ke TPS pada tanggal 27 November 2024. Suara Anda menentukan nasib daerah Anda untuk 5 tahun ke depan. Jadilah pemilih yang cerdas.
Kita jumpa lagi dalam program Bumi Jawara edisi berikutnya dengan tema yang tentunya tak kalah menarik. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, kami undur diri. Sampai jumpa dan wassalam dulur sabanten. Ayo, 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 masyarakat Banten, datang ke TPS di pilkada serentak. Berikan suaramu, sayangi Bantenmu, coblos pilihanmu, pilih gubernur dan wakilnya, langsung